Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'du. Kita lanjutkan kajian kita dari pembahasan al-wajiz fil adab syar'iyyah. Kita masih membahas adab terhadap kedua orang tua kita. Dan sudah berlalu pembahasan di 3 poin. Sekarang poin keempat. Kata penulis, min adabit ta'amul ma'al walidain, di antara adab berinteraksi dengan kedua orang tua adalah an yatakallama, hendaklah dia berbicara, ma'ahuma, bersama keduanya, bilinin wa lutfin, dengan lemah lembut. Jadi berbicara, kalau ngomong dengan lemah lembut. Fala yarfa'u sautahu alaihima. Hendaklah dia tidak mengangkat suaranya terhadap keduanya. Jadi jangan teriak-teriak. Bal yahfaduhu lahuma. Akan tetapi hendak dia merendahkan suaranya untuk keduanya. Wala yata'affafu, dan janganlah kesal, menampakkan kekesalan, menggerutu. Fi wajhaihima, di hadapan keduanya. Kemasam sama.
menampakkan wajah yang bete, yaqta'u hadisahuma, jangan memotong perkataan keduanya kalau sedang ngobrol. Au yukhati'uhuma, atau menyalahkan keduanya. Au yazjiruhuma, atau mencaci keduanya. Terutama nanti kalau usia orang tua kita sudah lanjut, sudah sepuh, kadang sifatnya membuat anak itu perlu sabar. Karena biasanya manusia kalau sudah usia lanjut, kadang kembali lagi wataknya itu. Jadi manja dan sebagainya. Kalau kita dalam pergaulan sehari-hari dengan orang lain misalnya, kita bisa berbuat baik dengan orang tua sendiri, kita coba juga seperti itu. Walaupun berat kadang. Tapi kita coba mulai dari kita banyak diam seperlunya, tapi dengan cara yang baik. Baik. Min adabit ta'amul ma'al walidain. Kelima, di antara adab sama kedua orang tua, ihtiramuhuma wa taqdiruhuma. Ihtiramuhuma, memuliakan keduanya atau menghormati keduanya, wa taqdiruhuma, ini artinya mirip-mirip. Ihtiram, menghormati, kalau takdir, memuliakan. Fala yamshi amamahuma. Hendaklah dia tidak berjalan di depan keduanya. Illa, kecuali an yataqaddamahuma liyarfa'a anhuma adan. Dia mendahului keduanya liyarfa'a anhuma adan, untuk menghilangkan, liyarfa'a, untuk menghilangkan anhuma dari keduanya ada hal-hal yang mengganggu. Misalnya ada hal yang membahayakan di depan keduanya. Ada hal yang membahayakan. Atau yaftaha, atau untuk membuka lahuma bagi keduanya baban pintu. Membuka pintu, membuka gerbang. Wana wazalik, dan selain itu. Wala yajlisa qablahuma. Janganlah dia tidak duduk sebelum keduanya.
mendahului duduk. Ya. Makanya di sebagian tempat, bahkan terhadap orang yang lebih tua, kita persilahkan mereka duduk dahulu, dan jangan kita. Di sebagian kendaraan umum, kita melihat orang tua, walaupun bukan orang tua kita yang masih muda, persilahkan mereka duduk, kita berdiri. Wala yad'uwahuma, dan janganlah dia memanggil keduanya bismaihima, dengan nama keduanya. Ini memanggil orang tua dengan nama. Akan tetapi bilafdil abawah, wal umumah, dengan ucapan, dengan lafaz al-abawah, kebapaan, wal umumah, keibuan, wa nahwihima, dan dengan keduanya. Dengan bapak, bu, pak, mah, mama, misalkan abi, umi, abah, umah, itu sama. Papi, mami, itu panggil dengan seperti itu. Ayah, bunda. Atau yang apa-apa yang keduanya suka dari panggilan tersebut, yang disukai oleh keduanya. Sehingga kalau kita nanti punya anak, boleh kita sampaikan ke anak kita, nanti panggil dengan panggilan ini. Baik. Kemudian yang keenam, min adabit ta'amuli ma'al walidain, di antara adab berinteraksi dengan kedua orang tua. Ini perkara sederhana, ya. Tapi kalau nggak belajar agama, kita bisa perhatikan gimana sikapnya jauh dari tuntunan agama. Ayuh mahuma, hendaklah dia membantu keduanya, berkhidmah. Bikulli ma yastati'u, dengan segala sesuatu yang dia mampu, semampunya, semampu mungkin. Yuqaddimu ta'ama lahuma, maka dia mendahulukan makanan untuk keduanya. Dan ngasih makanan untuk orang lain bukan yang bagus atau enak menurut kita, tapi kita perhatikan apa makanan yang disukai, karena belum tentu yang enak menurut kita itu disukai. Wa yahmilul adza anhuma,
dan menghilangkan gangguan dari keduanya. Wa yahduru lahuma, dan hadir untuk keduanya hajatahuma, untuk memenuhi kebutuhan keduanya. Kalau perempuan misalnya sudah menikah, diminta oleh orang tua, itu harus izin juga ke suami. Dan suami harus mengizinkan kalau itu perkara yang baik. Laki-laki tidak perlu izin ke istrinya. Wa yamuddu lahuma, dan membantu keduanya ma yahtajaniha, apa-apa yang keduanya butuhkan, min agrodin, berupa materi-materi, barang-barang, wa adawatin, kebutuhan-kebutuhan yang biasa dipakai, perlengkapan sehari-hari, kebutuhan-kebutuhan yang sering dipakai sehari-hari, pakaian dan lain. Wa nahwi dzalik, dan selain itu mimma yahtaja lihi, apa-apa yang keduanya butuhkan. Nggak mesti yang mewah, yang bagus. Tapi kita menawarkan perlu apa. Jangan sebaliknya, minta terus ke orang tua. Yang ketujuh, min adabit ta'amul ma'al walidain, di antara adab berinteraksi bersama kedua orang tua adalah silatuhuma, menyambung dengan keduanya, menyambung kasih sayang, menyambung kedekatan. Biziarati, dengan mengunjungi. Ziarah yang mengunjungi, berkunjung. Ziarah itu tidak identik dengan ziarah kubur saja. Kita datang ke rumah teman itu ziarah. Kita datang ke rumah keluarga, ziarah dan silaturahim. Ya. Jadi kalau kalimat ziarah, kadang sebagian orang menganggap hanya ke kuburan. Terus kalau silaturahim, setiap menemui orang hidup disebut silaturahim. Padahal silaturahim itu ke keluarga. Kalau ke orang lain, ke teman, itu namanya ziarah. Baik. Jadi menyambung persaudaraan dengan keduanya dengan berkunjung, lima kana yaskunu kharija manzilihima, bagi yang tinggal di luar rumah keduanya, di luar daerah, di luar kampung. Kalau satu daerah ya sama juga, beda rumah, kunjungi. Wabil ittisal, dan dengan
telepon. Makanya terutama santri di sini ada jatah telepon. Nah, itu telepon ke orang tua. Telepon ke orang tua akan kebaikan. Kabarkan hal-hal yang baik. Jangan telepon ke orang tua minta duit terus. Atau menceritakan hal-hal yang mengkhawatirkan. Ya. Wabir rosa ilil jamilah. Dan dengan pesan-pesan yang indah. Kalau SMS, chat. Wabi ijabati dakwatihima. Dengan memenuhi panggilan keduanya. Dipanggil segera. Baik. Kemudian yang kedelapan, min adabit ta'ammul ma'al walidain, di antara adab berinteraksi bersama kedua orang tua, ikramu shadiqihima, memuliakan sahabat kedua. Biasanya orang tua kita punya teman yang baik tentunya. Kita pun sama menghormati teman-teman kedua orang tua kita. Wasillatu arhamihima, menyambungkan kekerabatan keduanya. Fi hayatihima, baik semasa hidup keduanya, wa ba'da mamatihima, terus setelah wafat keduanya. Jadi kalau orang tua masih hidup, punya teman, kita berbuat baik, memuliakan teman orang tua kita. Atau kita orang tua kita sudah wafat, tapi teman-temannya masih hidup, sama kita muliakan mereka. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna abarral bir, sesungguhnya termasuk kebaikan yang paling baik, silatul walad, menyambungkannya seorang anak, ahla wuddi abihi, kepada orang yang dicintai oleh bapak, temannya. Teman bapak kita. Itu termasuk berbuat baik kepada orang kita. Ketika kita berbuat baik kepada teman atau orang-orang yang dicintai oleh orang tua kita. 9, yang bagi selayaknya alal walad, kepada anak, wajib kepada anak, zakaron au unsa, baik di anak laki-laki ataupun anak perempuan, an yahriso, agar semangat, ala ziyadatil ulfah, untuk menambah keakraban, untuk menambah keakraban, bainahu wa baina walidayhi, antara dia dan antara orang tuanya.
Di mananya wazalika dan hal tersebut bi'akhdhi ra'yihima, dengan mengambil pendapat keduanya, wa musyawaratihima, bermusyawarah dengan keduanya. Tapi terkait perkara ini ya, tidak kemudian pilihan orang tua itu paling bagus, belum tentu. Tetap di sini berlaku musyawarah, diskusi dalam hal apapun, dan bertanya kepada ahli ilmu. Kadang ada sebagian anak yang ada orang tua nyuruhnya seperti ini. Padahal diskusi dulu. Kalau memang itu perkara ada yang lebih maslahat, kenapa tidak? Karena tidak semua orang tua paham. Ya. Tidak semua orang tua paham. Walidda ilaihima, memberi hadiah kepada keduanya. Jadi melibatkan orang tua. Tadi melibatkan orang tua, memberikan hadiah, lebih mahabbatihima, untuk menarik kecintaan keduanya. Supaya orang tua kita sayang sama kita. Berikan hadiah. Walaupun bukan hal yang besar. Kita misalkan dikasih uang, kalau yang masih dikasih uang sama orang tua, tabungkan sebagian, lalu berikan sesuatu yang ya nggak perlu mahal. Kalau untuk bapak misalkan belikan kalau sekedar peci, sandal, kan nggak mahal, baju dan lainnya. Nggak mesti hadiah, ngasih mobil, ngasih, kalau nggak punya nggak mesti, jangan memaksakan. Kama qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tahadu habu, saling berilah hadiah, maka engkau akan saling mencintai. Jadi memberikan hadiah itu mendatangkan cinta. Rawahul Bukhari fil adabil mufrad, wahuma, keduanya, maksudnya orang tua tersebut, ya, ahakun nas, awul nas, manusia yang paling utama bil ihda ilaihima, untuk diberikan hadiah kepada keduanya. Jadi sebelum memberikan hadiah ke orang lain, yang paling berhak menerima hadiah itu kedua orang tua kita. Kadang kita ngasih hadiah ke guru, ke teman, nah itu bagus, saling memberikan hadiah. Tapi yang utama dari semua itu ke orang tua. Ana izin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ya. Sekarang yang ke-10. Yang bagi alil walad, selayaknya kepada seorang anak, zakaran au unsa, baik laki-laki maupun perempuan, an yahriso, untuk bersungguh-sungguh, semangat, ala is'adi walidayhi, untuk membahagiakan kedua orang tuanya, memberikan kebahagiaan kedua orang tuanya.
baik di dunia maupun di akhirat. Bikulli masyru'in wa mubah, dengan segala sesuatu yang sesuai syariat dan mubah. Jangan memberikan kebahagiaan dengan sesuatu yang tidak baik. Fahuma, maka keduanya, kedua orang tua, yuhibbani, mencintai anaknya, solihan, ya, yang soleh. Jadi anak soleh membahagiakan orang tua. Musalia, rajin sholat, murafiqan lis-solih, berteman dengan orang-orang soleh, membersamai orang-orang soleh. Begitu cara membahagiakan orang tua. Hariuson, semangat ala dirosati, dalam belajarnya. Mutafawwiqan, unggul atau berusaha menjadi yang baik, ya. Bal bahkan yaftakhiran bi kulli dzalik. Keduanya itu merasa bangga dengan semua itu. Jadi membuat bangga orang tua dengan kita menjadi anak yang soleh. Walaupun kadang ya, sebagian orang tua baru menganggap anaknya itu baik kalau memberikan materi. Jadi orang tua jangan nuntut anaknya itu agar nanti bisa berikan materi, berikan. Anak memang harus berbuat baik kepada orang tua. Tapi orang tua jangan menuntut kepada anak, berharap terlalu berlebihan. Sehingga ketika anak tidak mampu, dicap, wah anak ini kurang berbakti. Padahal anak soleh. Jadi ukuran kesolehan itu bukan sekedar dengan materi. Apalagi kalau kita nanti lihat ada hadis, anak soleh itu yang mendoakan kebaikan. Percuma ada anak yang ngasih banyak materi, tapi tidak mendoakan. Juga jangan, saya mendoakan saja. Padahal mampu membahagiakan dengan materi. Itu salah juga. Bahagiakan dengan keduanya. Fatahsilu dzalik kulli, maka tercapailah semua itu, atau termasuklah semua itu, min biril ihsan, min biril insan, dari perbuatan baik manusia diwalidai, kepada kedua orang tua. Jadi semua itu tergolong perbuatan baik dari anak kepada orang tua. Ya. Yang ke-11, at-tawaddu' lahuma, rendah hati terhadap keduanya. Jangan songong, jangan petantang-petenteng. Walaupun kita sudah di pejabat atau orang kaya, warahmatuhuma, berkasih sayang kepada keduanya.
Wa tarkut tarafu', dan meninggalkan at-tarafu', merasa tinggi, tidak merasa tinggi. Alaiha, ini enaknya alaihima, kepada keduanya. Bil qauli, dengan ucapan, au fi'li, atau dengan perbuatan. Apalagi tadi kita maju, misalnya orang anak tersebut lebih maju dari orang yang lebih pintar, lebih kaya. Jangan menjadikan merubah cara kita. Dan wahab min nafsi, dan membuat tidak nyaman amamahuma, di depan keduanya. Jangan. Ya, dengan ucapan, dengan perbuatan. Wa alla yara nafsahu, dan hendaklah dia tidak menganggap dirinya, ini seorang anak. Jangan melihat dirinya, merasa dirinya lebih tinggi minhuma, dari kedua orang tuanya. Merasa lebih, bisa babi ilmu ta'allamahu, karena sebab ilmu yang telah dia pelajari. Dia merasa ilmunya lebih tinggi, lebih pintar. Au malin hassalahu, atau karena harta yang dia dapatkan, lebih kaya misalnya. Au mansibin tasallamahu, atau kedudukan yang dia peroleh, dia dapatkan, pejabat misalnya. Jadi ilmu kita sebanyak apapun, harta kita sebanyak apapun, kedudukan kita setinggi apapun, jangan merasa lebih dari orang tua. Justru pergunakan ilmu, harta, dan kedudukan itu untuk membahagiakan orang tua. Qala Allah Ta'ala, waqfid, dan rendahkan, lahuma, bagi keduanya, janahal dzulli, dirimu dengan penuh kerendahan, rahmah, dengan kasih sayang. Waqul, dan katakanlah, Rabbi, ya Allah, irhamhuma, kasihanilah keduanya, kama rabbayani, sebagaimana keduanya mengurusiku. Sogiro, waktu kecil. Dari waktu kecil kita diurus oleh orang tua, maka kita memohon kepada Allah
agar Allah menyayangi kedua orang tua kita sebagaimana orang tua kita mengasihani kita. Coba lihat kalau anak kecil kan, atau kita masih kecil, orang tua kita penuh kasih sayang sekali kepada kita. Penuh kasih sayang. Min hukukil walidain, di antara hak kedua orang tua, ad-du'a ulahuma, mendoakan kebaikan untuk keduanya. Ya, doakan kebaikan. Fi hayatihima, baik ketika semasa hidupnya. Minimal setelah sholat, minimal. Maksimal setiap kita ingat, setiap melihat orang tua itu doakan. Doanya banyak. Yang paling mudah, Robi Firli, Hidayah warhamumma kama rabbayani shaghira. Itu mudah. Minimal setelah sholat. Wa ba'da wafatihima, dan setelah wafat keduanya. Ini apalagi setelah wafat itu sangat dibutuhkan. Sangat, mereka itu butuh sekali. Ya. Qala ta'ala, wa qul, dan katakanlah, Rabbirhamhuma. Ya Allah, kasihanilah keduanya. Kama rabbayani shaghira. Sebagaimana keduanya mengurusiku waktu kecil. Ya. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu an, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, idza matal insan, apabila manusia wafat, idza mata, apabila wafat al insanu, manusia, in qata'a anhu amalu, terputuslah darinya amal. Artinya tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki amalan, untuk beramal. Nggak ada, kalau sudah wafat sudah selesai. Illa min salas, kecuali 3 hal yang akan terus pahalanya mengalir walaupun kita tidak beramal. Ini amalan jariah. Apa saja? Min sadaqatin jari, illa min sadaqatin jariyah, sedekah yang mengalir. Au ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang dimanfaatkan. Kita punya murid, kita punya karya, itu mengalir pahalanya untuk kita. Makanya para pengajar itu kalau niatnya lurus, besar pahalanya. Orang yang mengajar ilmu, terutama ilmu agama,
itu pahalanya besar. Punya harapan mendapatkan pahala jariah. Itu nggak ternilai daripada sekedar mendapatkan harta dunia. Au waladin salih, atau anak yang saleh. Nah, di antara ciri anak yang saleh itu yad'u lahu, mendoakan kebaikan untuknya. Itu di antara ciri anak saleh, mendoakan kebaikan untuk orang tua. Tapi minimal setelah sholat, minimal. Maksimal ya setiap kita ingat orang tua, atau kalau yang dekat setiap ketemu. Wa min dzalik, dan di antara hak kedua orang tua adalah istighfaru lahuma, memohonkan ampun untuk keduanya. Baik ketika masih hidup maupun setelah wafat. Tapi kalau mohon maaf ada orang tua yang beda agama, istighfar itu hanya boleh kalau masih hidup. Kalau sudah wafat dalam keadaan kafir misalkan, maka tidak boleh mendoakan orang tua yang tadi beda agama. Tidak boleh. Boleh hanya untuk sesama muslim. Sebagaimana Nabi dilarang, Nabi Ibrahim dilarang mendoakan orang tuanya karena meninggal dalam keadaan kafir. Kalau kita, alhamdulillah orang tua kita kebanyakan muslim, doakan, mintakan istighfar kepada Allah. Fa Nabi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah, sesungguhnya Allah azza wa jalla la yarfa'ud darajata, sungguh mengangkat derajat, akan mengangkat derajat bil abdi salih, untuk hamba yang saleh, fil jannah, di surga. Nah, Allah mengangkat derajat di surga hamba yang saleh. Jadi ada seorang hamba, barangkali di antara kita ada yang seperti ini, amin ya. Diangkat derajatnya. Kemudian dia berkata, ya Rabb, ya Allah, anna li hadi, dari mana ini? Dari mana ini untukku? Kenapa aku mendapatkan hal seperti ini? Karena sebab apa? Fayaqul, maka Allah berfirman, bistighfari waladika laka. Ini karena sebab istighfar anakmu untukmu. Jadi istighfarnya seorang anak untuk orang tua mengangkat derajat di surga. Sampai kaget orang tua ini. Dari mana ini? Saya merasa tidak beramal, tidak punya amalan yang khusus, yang istimewa. Tapi derajatnya diangkat oleh Allah di surga. Allah, ini karena anakmu yang istighfar untukmu. Ini luar biasa juga. Membahagiakan orang tua juga. Di akhirat, yang kebahagiaannya hakiki, abadi. Beda dengan di dunia. Maka perbanyaklah istighfar untuk orang tua. Baik masih hidup maupun sudah wafat. Yang ke-13, min birril walidain, termasuk berbuat baik kepada orang tua, ta'atuhuma, mentaati keduanya, fima ya'murani biha, di dalam perkara yang diperintahkan oleh keduanya. Au yanhayani,
atau yang dilarang oleh keduanya bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Jadi kalau diperintahkan turut, kalau dilarang juga jauhi, tinggalkan. Kalau nanti ada syarat, kalau memerintahkan untuk perbuatan baik, melarang dari perbuatan buruk. Tapi kalau menyuruh perbuatan maksiat, melarang dari taat, jangan turut. Taat kepada makhluk tidak boleh dalam rangka maksiat. Kalau nyuruh nggak benar, jangan diturut. Ya, nyuruh nggak benar, jangan turut. Atau ngelarang dari perbuatan benar, jangan diturut. Wal mubadarah, bersegera, bersegera. Wal mubadaratu, dan bersegera. Liijabati nidaihima, untuk memenuhi panggilan keduanya. Watal diati, dan menyambut tolabatihima, tolabatihim, permintaan keduanya. Ya, baik, insyaallah sedikit dulu ya. Nanti di pertemuan berikutnya ada syarat, ada 3 syarat perintah orang tua itu wajib diturut. Kalau syarat tersebut tidak terpenuhi, maka tidak wajib turut. Tadi diantaranya, kalau bukan kalau memerintahkan kepada yang baik baru diturut. Kalau kepada maksiat jangan diturut. Demikian kajian kita pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Mohon maaf segala kekurangannya. Sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.